Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan satu pengalaman di dalam saya membuat satu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya untuk rumah gitu ya. Jadi tidak terlalu besar. Apa aja komponennya nanti, terus ini sudah saya pakai apa saja gitu ya. Yang jelas sudah saya pakai selama 2 bulan, baru saya share ini ya. Ya, apa komponennya gitu ya. Kemudian ini saya beri contoh, saya kasih beban pompa ya. Nah, yang saya pakai di rumah itu gantian, saya pakai untuk kulkas dan saya pakai untuk pompa gitu ya. Bagaimana kalau ingin dua-duanya ya silakan untuk diparalel gitu ya. Bagaimana cara merangkainya teman-teman? Ini khusus bagi pemula ya, bagi yang sudah menggunakan, yang sudah ahli, tidak usah meniru saya gitu ya. Ya. Nah, yang pertama ini solar cell, ada plus minnya nanti, langsung nyambung ke solar charger control. Yang mana gitu ya. Nah, ini adalah solar charger control. Nanti bagaimana cara nyetingnya dan seterusnya nanti kita sama-sama untuk bagi yang pemula ya. Jadi ada plus sama min dari solar cell, yang positif masuk positif, yang negatif negatif. Masuk yang mana ada gambarnya solar cell ini ya. Ini gambarnya solar cell. Kemudian yang aki itu ada gambarnya aki, positif aki langsung masuk positif, negatif masuk negatif. Kemudian ini beban. Ini beban yang ringan itu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang kulkas, kipas angin, terus pompa dan seterusnya, sebaiknya lewat aki itu ya. Ya, lewat aki. Nah, ini bisa diatur untuk lampu emergency. Jadi pada siang hidup, pada siang mati, pada malam hidup bisa diatur nanti ya, lewat solar charger controlnya ini ya. Kemudian dari aki inilah yang mau diubah menjadi AC menggunakan inverter. Nah, saran saya nanti untuk inverternya jangan membeli seperti yang saya beli gitu ya, harus menggunakan PSW ya, PSW inverter ya. Yang ini saya menggunakan modified sine wave. Yang ini singkatannya adalah pure sine wave, artinya gelombang sinus yang murni itu ya. Bentuknya nanti ada gelombang sinusnya gini ya. Jadi mesisan apa itu beli, jangan beli yang, nah contohnya ini apa itu di Shopee ini, pure sine wave ini kalau mau beli ya. Kenapa? Gelombangnya gelombang sinus yang ada gambarnya gini nanti ya. Ya, apa bedanya gitu ya? Yang punya saya ini, saya beli barang bekas ini ya. Nah, ada 2, ada beli 3 saya. Ini sama, semuanya adalah modified sine wave, yaitu hasil dari pengubahan ke AC-nya itu tidak sinus murni, tapi berupa sinus kotak gitu ya. Itu nanti ada beberapa alat yang kita masukin itu kurang sempurna, lama-lama bisa rusak gitu ya. Ini wattmeter saya rusak sudah, saya masukkan ke dalam hasilnya itu ya. Ya, termasuk sound system itu nanti juga kurang sempurna kalau pakai dam bengungnya. Kipas angin juga dam bengungnya itu ya. Ya, oke. Masalah inverter. Setelah itu keluarannya nanti masuk MCB, kemudian baru kita pakai ya. Ya, kita pakai. Nah, nanti keluarannya ini atau mohon maaf gambar ini. Nah, ini aki ini bisa diparalel menggunakan PSW atau inverter berapa saja. Kemarin yang sudah saya upload itu saya pakai 3 ya. Ini bisa diisi 2 gini ya. Ya bisa di 2. Kalau punya kecil-kecil, tapi kalau punya satu yang besar enggak usah, misalnya beli yang 1000 watt gitu ya. Nanti linknya saya berikan ya. Ya, linknya saya berikan. Kita ikuti dari skema ini ya, skemanya. Ini dari solar cell. Solar cell. Nah, ini solar cell ini saya beri on off biar tahu nanti ya. Ini solar cellnya. Saya pakai yang 10 watt, ada 3. Sudah saya paku. Ini saya taruh di atas genting yang saya pakai ini, cuma belum saya patenkan karena mau saya syuting ini ya. Nah, ini saya turunkan lagi. Nah, ini solar cellnya saya pakai 3 ini, masing-masing 10 watt ya. Terus setelah masuk sini, sekarang masuk solar controller. Nah, ini solar controller ini ya.
Ini ada min plusnya, kelihatan jelas sekali nih. Jadi ini ada plus, min, plus, min, plus, min. Jangan sampai kebalik itu ya. Masangnya pertama kali harus aki dulu. Dari aki, ini akinya. Aki yang positif tadi masuk ke positif. Nah ini, jadi aki yang positif ini, yang positif masuk ke positif. Ini positifnya. Aki yang negatif ini minnya. Nah, ini masuk yang negatif, saya klaim nih ya. Ya, masuk yang negatif. Ini yang pertama kali. Baru solar cell-nya itu ya. Ya. Sekarang beban ini boleh diisi, boleh enggak. Ya, sebaiknya enggak usah lah, kecuali kita pakai yang otomatis ya. Malam hidup siang mati itu ya. Nah, ini cirinya teman-teman, kalau ngisi di sini ada kedap-kedip ini ya. Nah, ini kedap-kedip ngisi. Walaupun ini saya taruh di tempat yang redup, ini sudah bisa ngisi gitu ya. Ya, sudah bisa, kan besar ini ya. Ini dimensinya 35, 25 sama 2 cm. Jadi panjangnya ini 35, lebarnya 25 itu ya. Ya, nanti linknya saya berikan. Ini cirinya, kedap-kedip ini ngisi. Ini ngisi. Otomatis kalau tempat yang redup, ya ngisinya tentunya tidak begitu besar, mungkin 1 ampere atau 2 ampere gitu. Ini bisa sampai 5 ampere di apa itu? Di speknya itu ya. Kemudian kalau mati gimana? Ini tak kasih on off biar paham. Lihat kedap-kedipnya ketika tidak mengisi. Nah, saya matikan. Nah, maka hilang kedap-kedipnya nih ya. Ya, kedap-kedipnya hilang. Kemudian saya berikan lagi. Nah, ya. Hilang lagi itu. Ya, hidup lagi. Yang di atas ini adalah tegangan akinya 12,4 volt. Ini saya menggunakan aki mobil 40 ampere ini ya. Ya, 40 ampere. Tidak dipakai sudah. Nah, berikutnya teman-teman, ini kalau mau nyeting tentang solar controlnya, ini cukup bagus. Ini bisa digunakan untuk memutus ketika yang kita isi itu sudah penuh. Yang kita isi tentunya DC ya. Jadi misalnya kok aki ini supaya sudah penuh, tidak mengisi lagi, ini bisa diatur ya. Bisa diatur menggunakan ini. Menunya ini ya. Ya, menunya ini ya. Jadi contoh ini. Nah, ini ada. Nah, ini teman-teman. Ini speknya yang ada di solar controlnya ya, solar controlnya. Kok susah. Nah, ini nih. Contoh ini diatur 13,7. Apanya gitu ya? Ketika 13,7 itu penuh. Ketika penuh, maka otomatis akan mati sendiri nih. Jadi solar cell-nya nanti akan terputus di dalam, tidak mengisi lagi. Otomatis akinya jadi awet itu ya. Kemudian 12,6, 10,4 ini bisa diubah semuanya, ya bisa diubah semuanya. 10,7 itu adalah ini. Lampu nanti yang beban ini, tapi tidak terpakai nanti ya. Lampu ini akan mati ketika tegangan akinya itu sudah 10,7. Kapan hidup lagi? Hidup lagi ketika akinya sudah 12,6 itu ya. Ya, ini bisa diatur. Kemudian ini 24 jam. Lampu ini juga akan menyala selama 24 jam. Tetapi kalau misalnya ingin lampu itu malam hidup, kemudian siang mati gitu ya, ini dibuat 0. Ya, diatur 0. Kemudian B, ini diatur juga nanti. B1 itu adalah untuk gel, ada keterangan di sebelah sini teman-teman. Ini. Jadi mana B1 itu gel, B2-nya adalah ini. Ini. Enggak kelihatan ya. Ini. Jadi saya menggunakan aki basah itu pakai B3. Ya. B3 itu aki basah. Nah, itu keterangannya yang ini. B2 itu gel, B1 itu untuk seal, untuk seal. Ya, ini bisa diatur juga nanti. Jadi bisa saya atur, ini adalah saya menggunakan B3 gitu ya. Ya. Oke, kita coba sekarang. Ini sekalian kita belajar ngatur ini. Tekan yang lama, tekan pertama 3,7 nanti. Ini.
Nah, 13,7 itu penuhnya, ya. Bisa diatur, bisa diatur misalnya kapan dianggap penuh. Dianggap penuh itu biar akinya awet 13 saja, boleh. Ini tekan yang lama, nanti setelah kedip, nah baru dikurangi ini ya. Nah, berapa? 13,5 aja ya. Nah, biarkan ya. Nanti udah nyimpen sendiri. Nah, selesai dah. Ya. 12,3, 12,5 tadi ya. Nah, 13,5 itu penuh. Berikutnya 12,6 itu tadi tak biarkan aja ya. Ini untuk lampunya luar, enggak saya pakai ini. Terus lagi ini 10, 11, 11,0 tak biarkan juga ini. Nah, ini 24. Nah, ini bisa diubah supaya apa? Siang mati, malam hidup itu ya. Ya. Jadi contoh tadi ini 24 ini mau tak ubah ini. Tak ubah jadi 0 misalnya. 0 ya. Nanti lampu ini akan mati dengan sendirinya itu ya. Nah, mati dia ya. Nanti kalau malam hidup lagi itu ya. Ya, hidup lagi. Diatur begitu ya. Oke. Terus sekarang yang B tadi itu saya tadi udah atur B3. B3. Ini udah B3 ini. B3 itu adalah untuk aki basah ya, sesuai sudah. Oke. Ya begitu teman-teman. Jadi kalau mau ngubah tekan yang lama, setelah kedip baru diubah menggunakan up atau down ini ya. Ya, up atau down. Berikutnya positif. Positif ini aki itu sudah ya. Nah, ini sekarang dari aki tadi itu masuk ke inverter positif, yang negatif masuk negatif. Sudah hanya gitu saja ya. Setelah itu outputnya ini saya lewatkan ke, karena AC ini MCB dulu, ini 2 ampere, terus langsung beban ya. Saran saya ini belilah satu yang skalian besar itu ya, satu skalian besar ya. Nah, yang mana belinya itu ya? Nah ini teman-teman ya, ini tentang solar cell-nya. Ini solar cell yang ini saya cari yang paling murah. Solar panel ini 10 watt di Shopee online, tokonya namanya IG Mart, harganya 132.000. Dimensinya 35, 25 dan seterusnya ya. Tegangannya maksimal 18 volt solar cell-nya ya. Ini saya beli 5 sebetulnya saya pakai 3 ini ya. Ya, saya pakai 3. Ya. Ini pembelian saya. Berikutnya ini yang solar kontrolnya. Ternyata ada yang lebih murah lagi dari yang toko yang saya beli ya, yang ininya. Silakan. Ini di Shopee banyak, sekarang lebih murah-murah lagi. Pokoknya makin banyak yang jual, tentunya bersaing tentang murahnya itu ya. Ini beli saya di Shopee juga, di Epic Store. Harganya saya beli yang 30 ampere itu 62.000. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 50. Tergantung akinya nanti yang mau kita isi itu yang ukuran berapa gitu ya. Aki kecil boleh, aki sepeda motor boleh. Cuma kalau digunakan untuk yang kayak pompa, kayak yang kulkas, atau mungkin mesin apalagi jahit dan seterusnya gitu ya, tentunya cepat habis. Ya, tapi kalau cuma untuk lampu-lampu, untuk sepeda motor cukup bisa untuk 8 hari gitu ya. Ya, tapi kalau untuk yang gede-gede gini ya enggak terlalu lama ya. Ya, ini. Terus ini yang inverternya sekali lagi harus beli kalau mau buat yang pure sine wave ya, pure sine wave PWS. Ada gambarnya sinus murni seperti ini ya, bukan kotak. Kalau kotak ini bentuk kotak-kotak gitu ya, kotak. Ini saya beli di Bunda Meli, itu harganya yang 1000 watt itu 479. Ya. 479, cuma belum datang ya. Loh, kok belum datang? Ini pakai yang mana? Ini cuma 300 watt. Saya punya 3 yang 300 watt, makanya kemarin saya pasang semuanya. Ini 300 watt juga, ini 300 watt. 300 watt sudah bisa ngangkat pompa air, bisa ngangkat apa itu kulkas, bisa. Kulkasnya kebetulan hanya aktifnya itu 100, 150 gitu ya. Jadi kulkas nyala terus, sudah pakai ini saya, bebas listrik sudah ya, bebas PLN maksud saya ya. Jadi ini 1000 watt. Kalau 1000 watt ya bisa untuk mesin cuci ya. Apa itu? Kulkas, pompa air, kipas angin, jadikan satu bisa ngangkat semuanya gitu ya. Ya.
Ini yang 2000 watt sekalian lebih murah, itu nama tokonya. Digendong ID 510 987 di Shopee ya. 2000 watt sudah itu ya. Itu yang PWS sudah paling bagus ya. Ya, ini kalau mau beli. Sekalian yang 2000 saja enak ya. Ya. Otomatis kalau 2000 akinya harus ditambahi lagi, paling enggak satu lagi gitu ya, sehingga ada 2. Sehingga tujuannya apa? Biar enggak terlalu cepat habis. Terus yang solar cell-nya ini juga silakan bisa 6 buah ya. Ini bisa 6 buah. Kenapa? Supaya tidak kehabisan itu ya. Ya, tidak kehabisan. Kita coba sekarang teman-teman. Ya, kita coba sekarang. Nah, ini saya pakai saya hidupi dulu, saya pakai pompa air. Nih. Ini hidup sudah. Ya, ini hidup. Suara kipasnya karena panas nanti mesti ya. Ya, panas. Saya hidupkan MCB-nya. Ini pompa airnya. Ya, kita lihat pompa airnya ya. Nah, gini. Nih. Mepetkan ini biar kelihatan. Nah, bebannya pompa air. Nih. Ya, gini. Saya hidupin. Ya. Ini hidup udah. Jadi pompa airnya hidup. Apalagi cuma kipas gitu ya. Ya, kalau kipas tambah kecil lagi ya. Saya matikan. Mati. Ya, saya matikan, mati ini. Saya hidupin lagi. Hidup dia. Ya. Hidup. Itu teman-teman ya, rekom saya ya. Jadi senyampang belum ada pajak tentang solar cell. Ini tadi saya pakai bor juga bisa, tapi agak pelan karena ini 300 gitu ya. Makanya saran saya belilah yang 1000 atau 2000 gitu ya. Ya, kebetulan masih murah ini ya. Dan kebetulan tentang solar cell ini belum ada pajaknya kalau untuk perumahan. Tapi kalau komersil baru ada nanti ya. Ya. Oke, semoga ada manfaatnya tentang solar cell ini. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.